Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah dengan NPM 2340606010. Saya Marlin Rahman dengan NPM 2340606017. Di sini kami berdua akan memerankan sesi konseling dengan saya sebagai konselor. Saya sebagai konseling. Selamat menonton. Dadah. Ya, masuk. Salam. Masuk. Silakan duduk. Ya. Oke. Dengan Mbak Marlia kan? Iya, Bu. Iya. Mbak Marlia tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Enggak sih, Bu. Oke, jadi gini, kemarin itu kan Ibu itu dapat laporan dari dosen-dosen lain yang ngajar di kelas kamu gitu, juga dari dosen PA kamu, katanya kamu ini sering murung di kelas, juga sering kehilangan fokus di kelas, terus juga kamu akhir-akhir ini tuh katanya emosinya lagi nggak stabil, bener begitu? Ya. Marlia ada masalah apa? Enggak apa-apa sih, Bu. Nggak apa-apa, Marlia cerita aja sama ibu, terbuka saja sama ibu, karena ibu itu punya asas kerahasiaan. Jadi Marlia itu nggak usah takut, nggak usah khawatir kalau apapun yang Marlia ceritakan itu akan tersebar luaskan. Jadi silahkan cerita apa ya, ceritakan apa yang menjadi keluh kesah kamu. Gak apa-apa, ibu siap mendengarkan kok. Jadi gini, Bu. Jadi saya kan LDR sama pacar saya, Bu. Sekarang terus saya mendengar kalau pacar saya itu mau pindah kota, Bu. Jadi saya sedih lah, karena saya pikir kalau saya pulang ke Nunukan kan otomatis pacar saya sudah nggak ada kan, Bu, di rumahnya. Terus pacar saya itu kan bertetangga dengan saya. Saya juga pikir kalau mungkin kalau saya di Nunukan, kalau mau jalan mau sama siapa, Bu. Terus yang paling sedihnya itu, Bu, kalau aku keluar rumah pasti aku lihat rumahnya, Bu. Jadi pastilah kebayang-bayang kalau dia masih ada di situ, Bu. Oh gitu, ya. Ibu paham kok gimana sedihnya jadi Marlia gitu. Terlebih kan Marlia di sini merantau gitu, pulang juga paling semesteran ya baru pulang. Jadi memang jarang sekali ketemu dengan pacarnya Marlia. Ibu mau nanya, ini pacarnya Marlia ini apakah warga asli dari Nunukan atau bagaimana? Dia asli Nunukan, Bu. Tapi dia pindah kota karena adiknya lulus di Universitas Mula Warman, Bu. Jadi dia ikut sama ibunya juga mau menetap di Samarinda, Bu. Oh gitu, ya. Jadi pacar saya juga ikut ke sana. Gitu. Oh, jadi pacarnya Marlia ini pindah ke Samarinda itu karena mau menemani adiknya yang kuliah di Samarinda begitu ya. Sekaligus cari kerja di sana. Gitu. Bilangnya sih gitu, Bu. Oh, gitu. Ibu turut sedih sih karena ya kalau jadi Marlia ibu juga pasti sedih banget kalau ada di posisi Marlia. Waktu Marlia dengar kalau dia itu mau pindah kota, gimana perasaannya Marlia? Saya sedih sih, Bu, karena saya pikir kalau saya mau jalan saya sama siapa. Terus kalau dia kan tahu tuh, Bu, semua jalan yang dinunukan. Saya kan baru ada 3 tahun lah, Bu, di Nunukan. Aku ndak terlalu tahu jalan, Bu. Terus yang selalu ajak aku jalan-jalan tuh, Bu, dia. Terus yang saya pikir juga kalau mau jalan aku sama siapa, Bu. Gitu. Marlia di Nunukan ada keluarga kah? Ada, Bu. Saya tinggal sama orang tua saya, Bu. Terus banyak juga tante-tante dan omku. Oh gitu. Ya.
Tapi Marlia gimana hubungan dengan orang tua? Baik sih Bu, alhamdulillah baik. Oh iya. Jadi waktu Marlia tahu kalau pacarnya Marlia itu akan pindah kota, apa ya? Gimana? Apa solusi dari Marlia dengan pasangan? Saya takut kalau dia di sana macam-macam Bu. Terus yang saya pikir juga kalau dia sudah pindah ke kota pasti sudah jarang lah Bu dibilang ketemu kan. Memang saya sekarang LDR sama dia, tapi kan ini kan aku kuliah di sini. Terus kan kalau aku pulang kan pastilah aku ketemu sama dia. Tapi kalau dia sudah pindah ke Samarinda, kita nggak tahu Bu kapan mau ketemu. Oh iya. Ya, saya paham kok. Ada di posisi Marlia tuh serba salah, sedih, mau dilarang juga tidak bisa ya karena memang kan pasangannya Marlia pindah tuh karena memang untuk melihat menjaga adiknya yang di luar kota, memang agak sulit sih ya. Tapi Marlia pernah ngobrol nggak sama pasangannya nih, gimana sih solusinya supaya kita tuh tetap walaupun beda kota tapi hubungannya ini tetap baik-baik aja, gimana? Solusinya Bu saling percaya aja Bu, jangan macam-macam, kalau sudah pulang jaga diri baik-baik gitu Bu. Oh berarti Marlia ini sudah komunikasikan ya dengan pasangannya. Tapi kan karena beda kota, apa solusinya supaya apakah Marlia nantinya akan menjadwalkan pertemuan dengan pasangan atau bagaimana? Kalau menjadwalkan sih Bu belum ada sih Bu. Karena kan kita kan nggak tahu juga ke depannya Bu kemana. Jadi belum ada jadwal sih Bu. Oke. Tadi Marlia bilang kan ada ketakutan nih yang Marlia pikirkan, takut dia ini dan itu. Kenapa bisa Marlia terpikirkan? Ya kalau dibilang Bu kan sekarang kan kebanyakan kalau hubungan LDR tuh Bu kebanyakan yang gagal Bu. Jadi saya juga takut kayak mereka Bu. Oh jadi yang Marlia takutkan ini karena kata-katanya orang lain di luar sana ya. Oh seperti itu. Marlia sudah berapa lama hubungan dengan pasangannya? Sudah 3 tahun lebih sih Bu. Oh sudah 3 tahun. Oh seperti itu. Marlia kenal dengan pasangan ini dari mana? Apakah teman atau bagaimana? Awalnya saya juga nggak kenal pacar saya sih Bu. Tiba-tiba dia nge-DM kan, save begini-begini. Oh iya, terus lama kelamaan dia sering chat kan sama aku. Terus mungkin ada 6 bulan baru dia ungkapkan perasaannya Bu gitu. Gitu. Tapi dia kan tetangga saya Bu, tapi saya nggak tahu kalau dia itu ini yang orang selalu ngechat saya Bu. Dia bilang kau nggak tahu kah aku si Adi? Kok enggak, siapa? Kau kan nanya siapa? Terus dia bilang tetanggamu Bu. Aku tetanggaku siapa? Aku nggak tahu. Gitu Bu. Oh dari ceritanya Marlia nih yang nggak kenal tetangga, berarti Marlia nih jarang bersosialisasi ya dengan tetangga sekitar atau bagaimana? Iya sih Bu, jarang karena kan saya juga orang baru tinggal di rumah iya. Jadi saya kurang tahu siapa-siapa aja di samping rumahku Bu, tetangga-tetangga saya. Gitu. Tapi memang dari awal Marlia dan pasangan itu saling kirim pesan itu emang nggak terpikirkan kalau ternyata dia itu tetangga.
Enggak pernah Bu. Aku aja ketawa kan. Dia tiba-tiba bilang, aku tetanggamu. Terus aku bilang, ih kau tetangga aku siapa? Anaknya siapa kau? Nggak ada sih Bu. Dia tiba-tiba chat aja. Terus aku tanya lah temanku, siapa? Dibilang ini. Siapa dibilang si Adi. Terus dia bilang lah, kau nggak tahu si Adi itu. Nah ditunjuklah temanku sama dia. Terus wah, aku nggak pernah lihat itu anak. Terus tetanggamu. Gitu, iya. aku tahu sih aja, itu orangnya. Pertama sih Bu, nggak ada sih perasaan. Pas dia ungkapkan perasaannya ke saya, aku nih bingung. Aku terima kayak tidak kayak. Terus aku bilanglah terimalah saja. Awalnya sih Bu nggak ada perasaan sih, terima aja begitu Bu. Karena kan aku juga kasihan. Nggak enakan. People pleaser ya? Iya. Nggak enakan Bu. Oh, jadi gitu. Dari ceritanya Marlia nih, katanya kan awal-awal tuh masih belum ada perasaan gitu. Apa yang membuat Marlia nih jadi jatuh cinta banget sama pasangannya? Apa yang membuat Marlia seperti itu? Kan awalnya kan saya kan nggak tahu asal usul keluarganya kayak mana. Setelah saya tahu, saya juga kasihan sama anaknya Bu. Dia itu kerja keras Bu. Iya. Dia yang menafkahi ibunya, adiknya, karena kan ayah kandungnya kan sudah wafat Bu, sudah meninggal. Almarhum sudah. Jadi dia yang tanggung. Tapi alhamdulillah dia kerja, dia sudah punya hasil sih Bu, kayak sudah ada rumah sendiri, kendaraan sendiri gitu Bu. Iya. Dari ceritanya Marlia emang tergambar sih kalau pasangan Marlia ini emang pekerja keras, menyayangi keluarganya, terlebih dia. Apakah dia laki-laki sendiri di keluarganya? Iya, kebetulan juga dia dua aja bersaudara Bu. Dia anak pertama dan satu lagi adiknya yang cewek yang baru kelas 3 SMK Bu, yang mau lulus. Iya. Benar-benar. Saya mendengar cerita Marlia ini, wah ternyata memang pasangannya Marlia ini pekerja keras. Mungkin itu yang membuat Marlia jatuh cinta ya. Jadi ternyata itu yang ngebuat Marlia akhir-akhir ini tuh jadi murung, jadi emosinya kurang stabil. Marlia udah coba cari cara nggak nih supaya aku tuh nggak lagi suka ngelamun, nggak lagi yang emosinya naik turun gimana Marlia? Kalau itu sih Bu, kadang saya bilang sudahlah, kalau memang takdir kan pasti ketemu lagi Bu. Tapi kalau malam tiba-tiba keingat pasti nangis lah Bu. Tuh. Kadang saya juga suka pergi jalan-jalan sih Bu, supaya bisa lupa kalau dia mau pindah kota Bu. Oke, jadi setelah Marlia melakukan hal-hal seperti tadi katanya jalan-jalan, kemudian menangis tuh emang hal yang wajar ya, kita melampiaskan perasaan kita. Nah, setelah dari itu apa yang Marlia rasakan? Sedikit lega sih Bu, tapi dalam kemudian pasti keingat lagi Bu. Tapi kalau sudah di kampus ketemu sama teman-teman saya Bu yang super heboh itu, kadang saya suka lupa kalau ternyata saya juga punya pacar Bu. Jadi kadang tapi kadang saya juga melamun sih Bu. Iya. Kalau mungkin dosen sama lihat dosen yang lihat saya melamun tuh Bu, kalau saya lagi sendiri Bu. Atau yang kadang kan juga dosen di kelas Bu, saya suka melamun juga Bu. Oke. Jadi gimana ya, jujur saya juga ngerasa sedih juga, ngerasa prihatin juga berada di posisinya Marlia ini. Terlebih kan itu
kalau Marlia terus-terusan seperti itu nantinya akan mengganggu nilai akademiknya Marlia. Pastinya performa akademik Marlia itu akan turun kalau Marlia terus-terusan seperti itu. Jadi bagaimana lah pintar-pintarnya Marlia ini mengelola perasaan dan pikirannya agar tetap fokus di kampus. Kalaupun kita mau menuangkan emosi kita, silahkan, tidak ada yang melarang gitu, karena memang menangis itu adalah hal yang manusiawi. Jadi terlebih kan kita perempuan ini lebih bisa mengungkapkan perasaan kita ya melalui menangis tadi. Tapi kalau di kampus ya bagaimana dikondisikan, jangan sampai itu akan berpengaruh buruk ke pembelajarannya Marlia seperti itu. Makasih ya Bu sudah memberikan saya sedikit ini Bu. Iya. Supaya saya juga. Ya, Ibu juga berterima kasih kepada Marlia karena sudah mau memenuhi panggilan Ibu ke ruangan ini, ke ruangan BK, mau membagikan keluh kesahnya Marlia, membagikan apa yang selama ini Marlia pendam gitu. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah berani meluapkan itu semua. Jadi yang Ibu simpulkan dari cerita Marlia hari ini, kalau ternyata Marlia itu murung di kelas, emosinya suka naik turun itu karena Marlia kepikiran ya dengan permasalahan di luar kampus, karena pasangannya Marlia itu akan pindah kota yang tentunya akan semakin sulit untuk bertemu, paling pun bertemu hanya melalui online saja. Tapi kan gimana ya, agak sangat beda pasti rasanya kalau bertemu online dengan tatap muka secara langsung. Iya, seperti betul itu sih, Bu. ya. Jadi ya saran saya juga, tadi Marlia juga putuskan sendiri bagaimana caranya untuk mengelola pikiran dan juga perasaan Marlia sehingga tidak berpengaruh ke nilai akademiknya Marlia. Ya, mungkin itu saja sesi konseling kita. Kalau Marlia masih ngerasa agak susah nih mengontrol pikiran dan juga perasaan Marlia, boleh Marlia datang ke sini lagi, cerita lagi sama saya, atau mungkin kita akan melakukan terapi supaya Marlia lebih rileks, lebih tenang, itu sih. Baik Bu, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Marlia abis ini ada kelas lagi nggak? Masih ada sih Bu, ini nanti jam 9. Oh iya, silahkan. Makasih ya Bu. Iya, terima kasih banyak Marlia, semangat ya kuliahnya. Oke guys, sekian video dari kami. Bye bye.